Hai semuanya, perkenalkan saya Rima Syafarina, mahasiswa Prodi Pengembangan Sosial Universitas Tanjung Pura. Pernah nggak sih kalian merasa minder saat melihat teman sedang liburan, nongkrong, atau punya pencapaian tertentu di media sosial? Lalu nih muncul sebuah pikiran bahwa kok hidup mereka ini lebih seru sih dibanding aku. Nah, perasaan seperti itu ternyata tuh punya istilah, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu FOMO, kenapa Gen Z itu rentan mengalaminya, serta dampak dan bagaimana sih cara mencegahnya. Nah, FOMO atau Fear of Missing Out itu adalah rasa takut tertinggal sesuatu yang dianggap penting, menyenangkan atau menarik. Nah, biasanya FOMO itu muncul pada saat kita tuh melihat story teman sedang nongkrong, traveling, atau bahkan beli barang-barang baru atau memperlihatkan pencapaian tertentu mereka di media sosial. Nah, akibatnya kita tuh mulai membandingkan hidup kita sendiri nih dengan kehidupan orang lain. Kita merasa lebih bahagia, lebih produktif, bahkan lebih sukses. Padahal yang kita lihat di media sosial itu hanyalah highlight kehidupannya mereka, bukan seluruh kenyataan kehidupan mereka. Nah, teman-teman, berdasarkan penelitiannya Prisbilski pada tahun 2013, terdapat ribuan anak muda nih ditemukan bahwa orang dengan tingkat FOMO tinggi itu cenderung lebih sering mengecek handphone, media sosial, bahkan saat mereka tuh belajar atau bekerja gitu. Nah, FOMO ini juga berkaitan dengan rasa cemas, ketidakpercayaan diri, dan rasa insecure. Jadi FOMO tuh bukan cuma hanya takut ketinggalan tren, tapi juga bisa nih berdampak kepada kesehatan mental dan fokus kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh kenapa sih Gen Z gitu yang lebih rentan mengalami FOMO? Nah, karena tuh ada beberapa faktor nih. Yang pertama itu tekanan dari media sosial. Karena ini kan Gen Z ya, bukan cuma Gen Z sebenarnya, tapi kita tuh terus suka melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna gitu. Dan kedua, budaya membandingkan diri sendiri, sehingga kita tuh sering merasa tertinggal gitu. Terus yang ketiga, harus informasi yang sangat cepat, itu hampir ada setiap hari tuh ada aja tren baru gitu kan, challenge baru atau berita-berita yang viral. Menurut saya di sini pendekatan sosial yang cocok untuk mencegah masalah FOMO ini adalah pendekatan preventif dan edukasi yang berbasis komunitas gitu. Nah, artinya lingkungan sekolah, keluarga, dan pertemanan itu tuh perlu gitu membangun sebuah kebiasaan sehat dalam menggunakan sosial media dan saling mendukung dan mengurangi budaya untuk membandingkan diri sendiri. Ada beberapa cara sederhana untuk mengelola FOMO ini. Yang pertama itu membatasi penggunaan media sosial atau digital, misalnya tuh mengurangi scrolling berlebihan. Terus yang kedua itu mengubah pola pikir nih dari aku tertinggal menjadi aku sedang fokus pada proses hidupku sendiri.